Sebagai ilmuwan, apa yang membuat, Mas Rido terpanggil untuk melakukan review terhadap, buku karya Dr. Rismond dan Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo Ya, dan kawan-kawan ini? ini Mas. Sebagai ilmuwan, Mas Rido merasa prihatin atas perlakuan negara terhadap Dr. Rismond dan Dr. Tifa? Sangat ya, sedih dan marah. Sedih dan marah? Sedih dan marah gitu. Kenapa marahnya? Ini di luar negeri mungkin diberikan Apresiasi? apresiasi, prize, diberikan prize. Di sini nominasi tersangka. Gitu. Oke. Siapa yang nggak marah gitu? Bidang saya di AI. Irisannya sangat banyak di bidang image processing yang dilakukan oleh Dr. Rismond tadi. Jadi beliau mengaplikasikan image processing ya, pemrosesan citra bahasa Indonesianya untuk aplikasi-aplikasi forensik gitu. Nah, itu saya lihat sangat kelas dunia lah gitu. Sekarang saya sedang dalam menyusun pemaparan saya, review saya terhadap analisis Dr. Tifa. Karena beliau itu memaparkan analisis neuropolitika. Simpul kompleks antara 4 keilmuan interdisipliner. Pertama, neuroscience perilaku. Kedua, psikologi kognitif. Ketiga, forensik dokumen. Terakhir, ilmu politik kritis. Dia jadikan satu, ya, simpul. Kemudian untuk menjelaskan masalah ijazah palsu ini, belum tentu dalam 1 milenium, 1000 tahun ke depan, dia akan ada di ilmuwan seperti Dr. Tifa. Dampaknya besar sekali, apa yang dilakukan Dr. Tifa. Ini seperti mungkin ketika matahari pertama kali menyinari bumi itu. Jadi tidak hanya mencerahkan, tapi menyudahi kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo tidak hanya berimplikasi hukum, tapi ternyata menjadi magnet tersendiri bagi kalangan akademisi dan ilmuwan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper ternyata menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Dan di episode kali ini, saya akan berbincang dengan seorang akademisi, ilmuwan juga yang sudah melakukan review ilmiah terhadap buku karya Dr. Rismond dan Dr. Tifa serta kawan-kawan. Segera saya sapa Dr. Rido Rahmadi. Mas Rido, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sudah hadir. Sudah mengundang, terima kasih. Mas Rido, diceritakan dulu nih background dan kapasitas dari Mas Rido. Oke. Jadi saya seorang akademisi ya, sejak 2009-2010 lah ya. Kemudian saya melanjutkan studi saya di bidang AI ya. Dulu di Ceko, kemudian di Austria double degree itu AI, khususnya waktu itu robotik ya. Kemudian saya lanjut ke Belanda untuk sains data, masih dalam payung AI. Kemudian saya melakukan penelitian tamu di Amerika Serikat. Sekarang saya sebagai dosen juga, dan juga sebagai Direktur Politeknik AI Budi Mulya II di Yogyakarta. Sedikit banyak saya ada pengalaman ya untuk menulis dan mereview jurnal-jurnal internasional. Ya. Di jurnal Q1 saya juga mendapat undangan lah untuk mereview. Ini background saya. Nah, kemudian 2 minggu lalu saya dapat buku ini. Ya. Saya ketemu Bang Refli Harun, kemudian saya dapat buku itu, ya sekitar seminggu ini saya mulai baca buku itu. Saya kaget pertama. Kaget itu dalam arti, ini yang mengerjakan kita, gitu ya, orang Indonesia, kemudian diaplikasikan dalam satu kasus yang sedang happening. Happening artinya juga, ini kalau dibahas akan membawa resiko ya bagi yang mungkin menelitian begitu. Jadi penelitian ilmiah itu sebenarnya ingin menyingkap kebenaran, mengkonfirmasi kebenaran, menjawab sebuah permasalahan. Itu motivasinya sejak kita membangun peradaban manusia ini, gitu ya. Kemudian approach-nya ya berangkat dari permasalahan besar tadi, kemudian kita setting cara berpikirnya. Oke, kita berangkat dari sebuah asumsi dulu, hipotesis.
tanpa itu tidak mungkin bisa kita nalar manusia akan sangat terbatas. Kita harus berangkat dari satu hipotesis nalar, dari asumsi. Maka di karya-karya ilmiah itu, kalau dituliskan itu banyak sekali kita temukan kata-kata we presume, we assume, ya, presumably, gitu ya, bahwa semua memang seperti itu. Mau dalam hampir dalam semua bidang sains pasti seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari asumsi, kita kemudian menyampaikan ini ada kebaharuan, kita menggunakan approach pendekatan-pendekatan ilmiah, ini nih metode ini sekiranya cocok. Karena yang itu sudah pernah dipakai dan ini kita pakai coba metode baru A, B, C dan seterusnya. Setelah dapat hasil, kita diskusikan, tidak langsung simpulkan. Ya ini kira-kira alurnya. Gitu. Diskusikan itu, nanti kita menghadirkan tulisan-tulisan, studi-studi di masa lalu sebelumnya yang relevan, semua digabungkan nih. Kita menemukan A nih, gitu ya. Mana yang relevan tadi? Ini ada kemiripan, ada perbedaan. Di situ didiskusikan dari berbagai macam angle tadi. Kemudian baru disimpulkan. Nah, itu kira-kira approach di dunia saintifik gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Dr. Rismond, Dr. Persis, Tifa. itu kekagetan sekali. Kekagetan saya itu ketika melihat itu semua gitu. Oh, ini yang mereka lakukan. Kelasnya sudah seperti ini gitu. Menurut Mas Rido, ini karya ilmiah? Karya ilmiah. Jadi Jokowi's white paper itu karya ilmiah. Jadi bukan subjektivitas yang tuliskan, dikalimatkan, tapi benar-benar objektivitas ilmiah yang dituliskan. Maka menjadi karya ilmiah. Itu pertama saya memang sangat engage dengan apa yang ditulis oleh Bang Rismond. Karena bidang saya di AI. Irisannya sangat banyak di bidang image processing yang dilakukan oleh Dr. Rismond tadi. Jadi beliau mengaplikasikan image processing, ya, pemrosesan citra bahasa Indonesianya untuk aplikasi-aplikasi forensik gitu. Nah, itu saya lihat sangat kelas dunia lah gitu. Saya belum pernah bertemu waktu itu. Ketika saya membaca dan membuat video itu belum pernah bertemu secara langsung. Artinya tidak ada hubungan personal ketika saya membuat itu. Baru setelah itu saya sempat bertemu di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dan Mas Rido tidak ada kepentingan? Tidak ada. Ya, jadi pertemuan itu, ya nanti saya ceritakan, mungkin diingatkan ya, saya nanti kembali ke sana. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa analisis yang menurut saya perlu dikoreksi. Inilah budaya akademis gitu. Ketika ada yang perlu dikoreksi, saya temui gitu. Saya ke sana membawa pertanyaan gitu. Ya, tapi saya kembali lagi sana ke bagian ini dulu. Jadi ini legitimate sekali. Artinya sudah melalui proses-proses yang umum, yang lazim dalam dunia akademi tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh Dr. Rismond, pendekatannya image processing. Kemudian dia melakukan banyak sekali beberapa analisis tuh, ya. Mungkin total 10 kali, ya. Kemudian dia berikan technicality-nya, source code ya, kalau programming gitu ya. Karena dia komputasi kan, dia berikan di situ. Dalam pertemuan itu saya meminta gitu. Karena dulu saya ketika mempublikasikan ya karya ilmiah saya dan itu ada komputasi, saya publikasikan source code. Dan beliau, oh ya, saya kirim Mas, nanti mungkin saya upload di GitHub juga. Nah itu dia memahami GitHub itu repository lah, nanti bisa dibuat publik. Dan koreksi dari Mas Rido tadi sudah dijawab oleh Dr. Rismond. Waktu itu ada Bang Roy, Pak Rismond. Kebetulan keduanya memakai. Ini yang digunakan juga oleh yang di TV kemarin agak rame itu oleh Andi Azwan. Jadi ini agak sedikit lain ya angle-nya. Tapi saya ingin mengatakan ketika saya menyampaikan pemikiran saya itu, ya, pendapat saya secara ilmiah tadi, bagian ini saya sampaikan ya ketika membandingkan dua foto itu menggunakan VGG, FaceNet. Ini agak teknis ya, karena kemarin agak viral juga bagian itu. Saya bilang ini adalah model deep learning. Model deep learning sudah dilatih, pre-train, sudah memiliki parameter yang sudah dilatih oleh komputasi. Kalau kita masukkan input, kemudian outputnya itu hanya sebuah transformasi vektor yang kemudian kita bandingkan, maka vektor tadi sudah bias karena sudah dikalikan dengan parameter. Saya sampaikan, setuju. Betul tidak Bang? Pemahaman saya. Betul Mas. Jadi dalam hal ini menurut saya kurang tepat. Beliau menerima sekali. Itulah budaya akademis. Mereka nggak menolak dengan, oh betul Mas, betul Mas. Itu. Tapi koreksi itu tidak merubah substansi. Oh tidak. Ini koreksi ini di luar analisis Bang Rismond yang di buku itu. Tapi memang ada analisis Pak Roy Suryo di awal tadi. Jadi ini di luar itu saya temukan di video Bang Rismond. Tapi sesungguhnya saya ingin mengkoreksi apa yang disampaikan Andi Azwan. Itu
sebuah harus dikoreksi. Jadi nggak bisa kita membandingkan dua image tadi dengan menggunakan fungsi deep learning. Ini agak teknikal. Oke. Ya. Jadi secara saintifik apa yang dilakukan Dr. Rismond dan Andi Aswan itu 180 derajat. Jadi gini, karena Dr. Rismond artinya mengakui koreksi itu, ini sebuah budaya tradisi akademik yang bagus gitu. Oke. Gitu. Tapi saya juga dapat info tambahan bahwa Bang Rismond melakukan pre-proses istilahnya, Bang, untuk menambahkan ini untuk mempermudah komputasi. Oh, saya paham. Oke. Ini bagus banget gitu. Oke. Tapi nanti saya akan membuat narasi, bukan narasi ya, saya akan buat satu penyampaian paparan ke publik bahwa yang dilakukan oleh Andi Aswan dalam menggunakan VCG dan segala macam itu mustahil benar. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu salah gitu ya. Kecuali nanti dia mengakui itu ya, kalau dia bisa menerima argumentasi saya, kemudian ada penjelasan yang bisa diskusi, nanti biar publik menilai lah. Ya. Saya mungkin nanti terlalu dini juga sekarang, tapi minimal saya sudah ketemu oleh Dr. Rismond. Dan Mas Ridho sebagai ilmuwan, apa yang membuat Mas Ridho terpanggil untuk melakukan review terhadap buku karya Dr. Rismond dan Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini? Pertama, ini emas. Ya, ini emas gitu, bongkahan emas. Kedua, respon yang ada sejauh ini. Satu sisi minim, mungkin juga akses terhadap buku dan juga literasi kita ya, yang semakin menurun, dan yang ada responnya yang seperti itu. Menjatuhkan, menjelek-jelekkan gitu. Bahkan kriminalisasi. Jadi ya sebagai ini harusnya terpanggil. Saya pribadi terpanggil gitu ya. Saya merasa harus mengatakan bahwa ini bagus, ini benar gitu loh. Metodologinya benar. Sekalipun ya nanti asumsi tadi bahwa image ini nanti mau diganti, asumsi di awalnya segala macam, metodologinya tetap valid. Outputnya yang sejauh ini tetap valid. Yang bisa membatalkan hasil tadi adalah kajian ilmiah lanjutan ya dengan asumsi yang baru dan nanti kemudian diadu secara saintifik hasilnya. Itu yang bisa membatalkan. Bukan kriminalisasi dan lain segala macam. Oke. Jadi sebagai ilmuwan, Mas Ridho merasa prihatin atas perlakuan negara terhadap Dr. Rismond dan Dr. Tifa. Sangat ya, sedih dan marah. Sedih dan marah. Sedih dan marah gitu. Kenapa marahnya? Ini di luar negeri mungkin diberikan apresiasi, diberikan prize. Ya, lihat prize Turing Award ya untuk computer science ya. Atau Nobel Prize kimia 2024 itu 3 orang, 2 orang menggunakan deep learning untuk masalah protein ya. Untuk unfold struktur protein masalah 50 tahun. Ini mereka mengaplikasikan pada masalah yang menjadi polemik satu bangsa yang besar butuh keberanian, itu resiko besar harus diapresiasi. Kalau di sana mungkin menjadi nominasi prize sebesar itu. Di sini nominasi tersangka. Gitu. Siapa yang nggak marah gitu? Nah, sekaligus saya sebenarnya mengajak ya para akademisi itu ya, ayo kita keluar dari lapangan kita, dari kandang rumah kita masing-masing. Saya banyak sekali nama yang saya kenal yang punya kompetensi untuk menganalisis ini gitu. Yeah. Cuman ini memang harus keluar, butuh keberanian. Ayo kita bersama-sama. Gitu. Dan sejauh ini baru Mas Ridho. Saya belum aware yang yang artinya yang secara terbuka melakukan review. Iya, makanya saya harapannya setelah ini banyak review lagi yang harapannya memperkaya, bisa jadi juga mengkoreksi saya atau menambahkan juga apa yang sudah saya. Karena sangat luas ini buku ini gitu. Ini Dr. Rismond, image processing. Nah, sekarang saya sedang dalam menyusun pemaparan saya, review saya terhadap analisis Dr. Tifa. Dr. Tifa yang saya kagetnya itu belum hilang sampai sekarang. Karena beliau itu memaparkan analisis neuropolitika. Simpul kompleks antara 4 keilmuan interdisipliner. Pertama, neuroscience perilaku. Kedua, psikologi kognitif. Ketiga, forensik dokumen. Terakhir, ilmu politik kritis. Dia jadikan satu, ya, simpul, kemudian
untuk menjelaskan masalah ijazah palsu ini dengan data-data kuantitatif juga. Jadi umpama ya Bang Margi ya, eh, Bang Margi mungkin saya tanya mungkin pengalaman di menjadi penyiar ya. Sudah pernah menjadi penyiar namanya radio, saya tanya. Saya tanya, eh, saya minta Bang Margi menceritakan, pasti mudah kan? Bagaimana Bang dulu Suka duka. penyiar radio? Bang Margi bisa menceritakan saya awal begini, tempat, alat mungkin pertemanan, tanpa jeda. Ketika seseorang ditanya bisa menjelaskan secara fluent, bisa memberikan detail tanpa jeda, itu artinya ini dari Dr. Tifa ya. Saya coba adopsi di sini. Maka hipokampus, bagian dari otak tadi itu bisa menyediakan memori episodik, memori autobiografis dengan mudah karena memang terjadi. Kalau Bang Margi belum pernah jadi penyiar, mengaku-ngaku tapi saya tanya sekarang, Bang Margi gimana dulu? Oh iya dulu begitu. Oh iya gitu. Jawabannya Bang Margi akan umum saja. Karena tidak ada detail memori. Hipokampusnya tadi tidak bisa menyediakan memori autobiografis, memori episodik dulu ketika menjadi penyiar. Alhasil nanti ada bagian otak lain tadi. Ya. Itu yang mendapat beban kognitif ini didorong untuk menjawab. Akhirnya jawaban Bang Margi akan terbata-bata. Jeda kognitif. Akan umum. Akan delegatif. Tanya aja radionya. Tanya aja kampusnya. Dalam kasus ini. Itu diterawang secara ilmiah oleh Dr. Tifa. Melalui bukti-bukti cuplikan video kuantitatif. Jadi semua kuantitatif. Ya. Jadi semua gabungan. Dia hybrid dengan kualitatif juga. Jadi dengan metode tadi, bahasa sederhananya, kita bisa tahu, ini orang bohong atau enggak? Persis. Berdasarkan kajian neuroscience, berdasarkan pola kognitif seseorang. Menariknya lagi, nanti dia gabungkan ya dengan respon biologis seseorang tadi, mikroekspresi, digabungkan dengan fenomena sosial politik. Jadi betapa itu, gini Pak, aku dalam pemaparanku itu aku bilang, ini membuka sedikit saja, mencerahkan sedikit saja dalam domain neuropolitika ini. Ini seperti mungkin ketika matahari pertama kali menyinari bumi itu. Jadi tidak hanya mencerahkan, tapi menyudahi kegelapan. Baik. Dampaknya besar sekali, apa yang dilakukan Dr. Tifa. Dan saya sedang mendalami itu, harapannya nanti bisa kita sampaikan ke publik, dan yang lain-lain harus segera baca. Gitu. Dan itu bisa dilakukan terhadap individu lain? Oh bisa, siapapun objeknya. Siapapun. Yang dia Dr. Tifa lakukan sekarang dia aplikasikan dalam kasus ijazah ini. Misalnya untuk melihat rekam jejak calon pemimpin itu bisa dilakukan? Bagusnya begitu ke depan. Jadi dia mengatakan bahwa tidak semua harus dikonfirmasi melalui dokumen atau pendekatan. Bisa dikonfirmasi dengan itu tadi. Metode apa tadi, Mas? Neuroscience tadi, ya, dengan intinya neuropolitika. Neuropolitika. Satu tadi simbolnya, neuropolitika. Ya. Dengan data-data atau bukti video-video atau pernyataan yang bersangkutan. Persis. Di masa lalu. Di masa lalu. Ya. Dan ini dasarnya bangunan studi yang sudah puluhan, kalau tidak lebih dari puluhan tahun. Ya. Dan dipastikan itu 100% objektif. Oh iya, karena kan dia menggunakan metode dan inputnya adalah faktual yang sudah terjadi, data, observasi kan. Kemudian dapat hasil tadi sama dengan Dr. Rizwan. Bedanya sekarang metodenya adalah pendekatan neuropolitika, di dalamnya ada pendekatan psikologi kognitif, pendekatan neuroscience sama. Kalau tadi image processing by Dr. Rizwan, Dr. Tifa di neuropolitika ada neuroscience, ada psikologi kognitif, ada forensik dokumen, ada ilmu politik kritis. Sama, alatnya saja yang berbeda. Setelah mendapatkan hasil, keduanya tidak menyimpulkan, mendiskusikan di buku itu. Artinya dengan metode tadi, unsur subjektif dari peneliti tidak bisa masuk? Tidak bisa. Kalau itu masuk, nanti kalau itu jadi sebuah karya ilmiah yang disubmit ke jurnal, itu reviewer akan menolak. Kalau itu jadi buku, saya pasti akan menolak juga gitu loh. Ya, saya sekali lagi ketemu Dr. Rizwan dan Pak Roy Suryo
itu dalam rangka mengkonfirmasi ada analisis yang saya rasa kurang tepat. Tapi memang yang kok Dr. Rismond bukan begitu. Kalau Pak Suryo ada sedikit begitu. Keduanya dengan lapang dada, dengan sebagai seorang ilmuwan juga, mereka peneliti, membetulkan. Gitu. Dan untuk karya Dr. Rismond, Dr. Tifa di buku Jokowi's White Paper ini, tidak ada penolakan dari Mas Ridho sebagai ilmuwan? Tidak ada. Sama sekali? Sejauh ini tidak ada. Ya, saya masih terus mengeksplor, tapi sekarang saya sedang ke Dr. Tifa ya. Itu saya sedang mengeksplor. Kira-kira sudah sebagian besar lah gitu ya. Saya ingin membuat pemaparan itu. Tapi sejauh ini saya belum menemukan sesuatu yang itu secara saintifik tidak lazim atau di bawah standar, kira-kira gitu. Ya, menyalahi standar gitu tidak. Oke, baik. Mas Ridho, tolong disampaikan contoh sederhana dari penelitian Dr. Rismond terkait kasus ijazah Jokowi ini yang bisa meyakinkan publik secara ilmiah bahwa ini sulit dibantah. Ya. Jadi gini, umumnya ijazah itu, saya tidak mengikuti yang sekarang ya, tapi ketika zaman yang waktu itu ya, ijazah itu dikeluarkan, pertama dicetak dulu lah huruf-huruf itu, tulisan-tulisannya ijazah, baru distempel logo itu di tengah. Otomatis pasti kan ada antara pertemuan stempel dan huruf tadi di tempat-tempat tertentu kan. Ya. Kalau di scan digital ya, kemudian kita teliti lebih jauh, pasti kan ada intersection, ada irisan kan. Ya, tidak mungkin semua huruf di depan, karena kan dicap. Ada huruf yang di belakang, ada huruf dan logo yang beririsan kan. Overlap, persis, tumpang tindih. Ini ada analisis tumpang tindih namanya, overlapping analysis dilakukan Dr. Rismond. Ya. Itu dengan metrik semua. Bukan Dr. Rismond mengamati dengan mata, dengan matriks. Jadi dengan kuantifikasi, statistik yang keluar. Ditemukan dibandingkan dua ijazah. Oke, ijazah yang satu pembanding begitu ya, A dan B milik Pak, yang dianggap milik Pak Jokowi itu, scan-nya itu. Nah, yang A tadi ini yang sah. Ya, yang pembandingnya ini. Asumsinya ini otentik kan, ada A ini, versi A ini. Ini ada irisan, ada kadang logo di depan. Kan orang logo di ini Madilog ya, saya cap. Pasti kan ada overlapping dan ada yang cap itu di depan dia. Karena kan belakangan kan, setelah ini. Ya. Itu. Di A tadi ditemukan seperti overlapping. Sementara yang satu lagi? Ini murid hampir semua di depan. Persentase besar di depan. Di depan logo. Padahal ijazah itu ya, saya nggak tahu teknologi sekarang, tapi waktu itu dicap, logo itu dicapkan ya, ditempelkan itu setelah angka-angka itu, huruf-huruf itu ada di sana. Nah, ini yang di B tadi itu di depan semua. Itu dengan hurufnya yang di depan. Hurufnya di depan. Di depan logo. Jadi cap dulu baru ada cetakan huruf. Ya, jadi menyalahi keumuman universitas mengeluarkan ijazah pada waktu itu. Nah, itu contohnya. Dan itu bukan melihat begini. Ijazah itu bukan dipelototin 2 jam, 3 jam, enggak. Ini semua kan image digital, dikuantifikasi menjadi angka, Bang. Gampangnya, menjadi matriks numerik. Angka, sehingga komputer bisa baca. Bang, jadi kalau ini kita scan, Bang, ya, kita masukkan ke laptop, komputer nggak tahu gambar siapa, gambar apa, ini nggak tahu. Yang tahu adalah matriks, isinya pixel-pixel tadi, angka-angka. Di pixel ke-1 ini adalah kadarnya, mamanya ini hitam putih, 0 sampai 1, 0,7, semakin 7 semakin hitam. Komputer tahunya angka. Nah, jadi itu tadi yang menjadi input untuk dikomputasi oleh fungsi-fungsi image processing untuk mengenali itu tadi, mana yang beririsan, mana yang di depan, segala macam. Hasilnya yang A tadi ada irisan, ada overlapping, yang B tidak ada. Yang B ini yang diklaim ijazah Pak Jokowi. Itu gimana membantahnya? Itu semua fungsi matematika, angka semua, bukan hasil pelototan gitu. Itu satu di antara, mungkin saya nggak menghitung ya, mungkin ada 10 kali atau sekitar itu. Dan matematika itu adalah ilmu pasti. Eksak.
Nah, saya sampaikan dasar image processing semuanya ilmu matematika. Inputnya pun juga numerical. Ya. Bahkan pendekatannya deterministik, seingat saya. Mungkin ada agak probabilistik, tapi rata-rata image processing yang saya pahami itu, yang saya lihat itu semua yang matematika yang deterministik. Eksak, ya, kemudian mutlak, dan pasti. Jadi kalau bilang cara ataupun hasil analisis Pak Rismond itu bohong, ya, berarti mengatakan matematika bohong. Nah itu berat kalau itu. Itu berarti membatalkan seluruh fundament matematika dalam fondasi peradaban manusia. Berat sekali. Semua kita ini pakai angka, Bang. Kita ketemu jam 4 janjian tanpa ini gimana kita merepresentasikan ini. Semua umur kita ini angka segala macam. Apakah umur kita ini kebohongan seumur hidup? Nah itu terlalu jauh. Terlalu itu. Nah, kemudian kalau mengatakan, ini kan ada mengatakan ya, Dr. Rismond itu analisisnya mengedit foto. Manipulasi. Saya bersedia dan dengan senang hati menjelaskan setiap baris kode program di komputasi Dr. Rismond di buku itu. Saya bisa membaca itu, ya. Saya bisa menjelaskan dan memastikan tidak ada satupun yang mengedit. Kalau dia melakukan pre-processing, itu malah diwajibkan, sangat diperlukan dalam beberapa komputasi. Jadi contoh di image ini, kalau kita pindahkan ke komputer, kita ingin lakukan komputasi tertentu, ingin mengenali wajah-wajah tokoh ini. Yang huruf ini saya buang. Kan mengganggu. Itu pre-processing, bukan editing. Pre-processing. Saya simpan saja yang penting-penting. Itu pre-process, analoginya begitu. Nah, kalau mengedit itu, ya membuat mata jadi 3, menghilangkan mata dari 2 jadi 1, mengubah posisi hidung dan segala itu mengedit. Manipulasi itu dalam mungkin agak berbeda pemahaman dalam pemahaman komputasi ya. Perubahan edit itu manipulasi bisa, rekayasa itu manipulasi. Tapi yang dimaksud mengubah foto, mengedit tadi itu tidak ada dalam baris-baris kode Dr. Rismond. Jadi sebagai ilmuwan, Mas Ridho ingin membantah pernyataan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Dr. Rismond dan kawan-kawan telah melakukan editing dan juga manipulasi? Iya, berdasarkan yang saya lihat dari baris-baris kode tidak ada. Makanya saya ingin bertemu, ya, bagusnya disaksikan supaya tidak jadi polemik gitu ya. Bagian mana begitu loh? Bagian mana yang dianggap manipulasi atau editing tadi? Kita berangkat dari definisi apa nih yang dimaksud. Tapi pemahaman saya dan setelah melihat tadi itu tidak ada editing. Oke. Pihak kepolisian kan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan pakar kan? Katanya demikian. Makanya ayo dibuka begitu supaya tidak jadi polemik, supaya juga masyarakat tercerdaskan. Karena kan menunggu semua. Menunggu kan ini kan dak-dikduknya masyarakat luas juga, apalagi yang memahami. Dan apalagi sekarang generasi anak-anak kita itu natif digital. Ya, natif digital bahkan anak-anak muda sekarang itu tidak ngerti-ngertinya itu ngerti gitu tentang IT gitu ya. Ada gitu. kemungkinan Mas Ridho menggunakan metode yang lain sehingga hasilnya juga beda? Dalam hal apa itu? Ya misalnya tadi image processing misalnya. Kan pihak kepolisian menyatakan keterangan para ahli telah terjadi edit dan manipulasi. Sementara tadi Mas Ridho kan hakul yakin berdasarkan keilmuan tadi itu. Ya, saya nggak menggunakan metode apa-apa dalam saya hanya membaca analisis Dr. Rismond, saya membaca baris-baris kode program Dr. Rismond. Kalau sumber dari kepolisian itu memahami coding tadi, makanya saya pengen tahu baris mana yang dikatakan mengedit. Itu saja yang simpel. Karena itu dipublish oleh Dr. Rismond. Dan itulah yang mengkomputasi seluruh image tadi, citra ijazah tadi. Jadi tidak ada fungsi lain yang disembunyikan Dr. Rismond. Semuanya form secara saintifik. Iya. Ya. Jadi saya baca tidak ada di mana edit. Yang saya pahami maksud edit mereka itu mengubah menjadi seakan-akan apa gitu. Itu saya tidak melihat. Dan Mas Ridho siap nanti kalau diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Siap. Itu juga bentuk tanggung jawab saya lah gitu. Dan saya sangat penasaran lah di mana gitu ya. Memang bertanya-tanya di mana ini dikatakan edit. Oke. Mas Ridho juga menyatakan tadi ini sangat sulit dibantah, mustahil ya. Memang sama sekali tidak ada celahnya. Ada. Jadi ini sebuah ekspresi ya. Karena melihat situasi kita yang tidak menghargai. Kita itu sebagai bentuk otokritik ya. Walaupun prakteknya oknum.
tidak menghargai buku ini gitu loh. Malah mengkriminalisasi. Dan minimnya respon dari kita. Jadi ini sebagai bentuk sebagai ekspresi lah. Ada caranya. Karya ilmiah yang serupa. Approach yang sama-sama standarnya. Sama-sama mungkin image processing, mungkin AI yang sama-sama sudah pernah dipublikasikan. Ya. Cara-cara yang sama-sama memenuhi standar dan kaidah ilmiah. Hasilnya didiskusikan. Kemudian ditampilkan di mana ini tidak sesuai. Itu biasa dalam dunia sains. Nah, selama itu belum ada, apa kalau tidak mustahil? Apa kalau tidak sangat sulit gitu? Oke. Harusnya pertarungannya di situ ya? Harusnya di situ, bukan kriminalisasi. Harusnya dibantah dengan ilmiah. Dan itu lumrah sekali, Mas. Saya submit jurnal ya bersama waktu di Belanda itu submit jurnal dengan dengan para profesor yang lain, para peneliti yang lain bersamaan gitu ya. Kita menulis bareng. Waktu itu kita dapat review pertama itu banyak perbaikan atau penolakan lah gitu kira-kira. Dari kita menulis semacam protes gitu. Protesnya itu bukan tolong gini, enggak. Kita menulis alasan-alasan mengapa kita harus diterima berdasarkan review mereka. Oh begini-begini, kita balas lagi gini-gini. Biasa, itu komunikasi yang biasa. Jadi tidak ada unsur subjektif sama sekali? Tidak. Kita berbicara di situ. Di penelitian itu. Dalam ruang lingkup itu. Nothing personal. Okay. Nothing personal. Jadi niat awal orang bisa terbaca ya, Mas? Kalau saya melihat kajian ilmiah ini ya, yang di Dr. Rismon ini tidak ada, saya sejauh ini belum melihat ada unsur subjektif gitu. Karena semuanya tadi berangkat dari sebuah asumsi, kemudian diuji dengan berbagai macam metodologi, kemudian didiskusikan, kemudian disimpulkan. Gitu. Kalau subjektif, Mas, mudah sekali. Kita kan pasti bisa melihat subjektif. Dia pasti melupakan angka atau angkanya apa, dia simpulkan apa, itu subjektif. Ini enggak, ini sesuai apapun yang dilihat, yang didapat. Gitu loh. Di Dr. Tiva juga gitu ya. Saya lihat apa yang ditemukan, ya itulah yang disampaikan. Itulah yang didiskusikan dan disimpulkan. Oke. Jadi memang kembali yang di awal Mas Ridho sampaikan tadi, ini dalam rangka menyingkap kebenaran. Buku mereka ini. Iya. Artinya dan itu maksudnya gini Pak, Mas Ridho, secara ilmiah tidak akan terbaca bahwa mereka punya tujuan tertentu melakukan ini. Makanya gini ya, saya belum pernah ketemu Dr. Rismon sebelum ketika membuat video kemarin, ketika membaca itu. Jadi tidak ada pertemanan sebelumnya. Ya. Kenapa saya repot-repot buat video itu? Gitu kan? Jadi karena saya melihat memang ini sebuah karya besar, karya ilmiah yang besar, yang tidak mendapat tempat atau respon sebagaimana mestinya. Maka saya buat pemaparan itu. Saya sampaikan tidak ada unsur subjektivitas di sini, ya gitu. Karena memang murni angka yang didapat ataupun hasil apa yang didapat didiskusikan dulu, disimpulkan. Semuanya dalam bingkai ilmiah gitu. Kalau yang subjektif mudah Mas melihatnya. Angka yang namanya didapatkan ini warna hitam, tapi dia diskusi ya ini agak kecoklatan karena dia punya tendensi saya butuh coklat nih gitu. Nggak masuk akal, nggak nyambung. Pasti nggak nyambung kalau subjektif. Metodenya akan nolak ya. By sistem akan menolak, by method akan menolak, nggak nyambung. Metode mengatakan apa, dia kemana. Gitu. Ini seluruh saja. Makanya buku ini perlu dibedah sebanyak-banyak, dibahasakan seluas-luasnya. Artinya kan memang mungkin segmen yang membaca buku ini limited ya, karena memang ini satu computer science, satu neuropolitika. Pak Roy juga masih dalam computer science lah, gitu ya. Jadi ini masih perlu dibahasakan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, yang lebih sederhana. Lebih sederhana secara untuk masyarakat. Seperti di podcast ini tujuannya kan itu. Ya. Nanti di forum-forum yang audiensi anak muda dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Karena ini sekali lagi bongkahan emas lah gitu ya. Menurut saya. Dan kalau misalnya ada yang bilang ini berangkat dari kebencian, Mas Ridho ingin mengatakan apa? Ya, saya tidak melihat ya di buku ini gitu. Tolong yang mengatakan itu coba tunjukkan di mana ya di bagian buku itu kebencian tadi. Jadi saya melihat bahwa ini karya ilmiah. Mengapa? Karena menggunakan prosedur saintifik, kemudian menggunakan standar yang baik yang saya sampaikan. Ini bentuk komplimen saya gitu ya. Ini kelas dunia. Ternyata Bung Rismon juga lulusan luar negeri ya dari Jepang. Tidak ada
sepanjang yang saya kaji itu tidak ada berangkat dari subjektivitas sentimen pribadi gitu, saya tidak melihat. Oke. Dan kepentingan dari peneliti juga benar-benar pure aja, Mas ya? Kalau saya bisa melihat kepentingan itu dalam buku itu, ya, atau begini bahasanya, kalau ditanya seperti itu, saya bisa mengatakan kepentingan apa yang terrefleksikan dalam buku itu. Ya. Ya, yang saya lihat menyingkap kebenaran atas sebuah permasalahan polemik di tengah-tengah masyarakat sebuah bangsa yang besar. Ijazah, sebuah ijazah ini ada tidak, asli atau otentik atau tidak, besar itu. Karena ini bukan orang biasa, ya, mantan penguasa, mantan presiden kita, ya, mantan pemimpin kita gitu. Ini suatu yang besar. Itu kepentingan saya lihat, ingin menyingkap benar atau tidaknya itu yang saya lihat. Selebihnya saya nggak bisa lihat dari buku ini. Gitu. Dan ini bisa menjadi warisan untuk generasi penerus kita, buku ini. Iya, ini legacy ya. Jadi dua hal, Mas ya. Secara metodologi saintifik ya, ini sebuah warisan. Mungkin kita akan temukan di sudut-sudut kampus lain, di lembaga penelitian lain. Tapi yang mungkin satu tidak kita temukan, belum tentu kita temukan. Atau entah kapan kita temukan lagi. Mungkin dalam 1 milenium ke depan, belum tentu. Yaitu keberanian. Oke. Yang kalau di luar itu diganjar Nobel Prize, diganjar berbagai macam award, prize lain. Ya, yang di luar ditembak perempuan itu ya, apa anak ya, dapat penghargaan karena keberanian dia menyuarakan. Ada yang menyuarakan. Itu keberanian, Pak. Di sini kita tersangkakan. Nah, saya juga merasa kita harus membawa ini dalam komunitas internasional. Oke. Ya. Sudah mendapat perhatian belum? Saya mendengar kemarin ada beberapa, saya perlu konfirmasi, katanya sudah sampai PBB atau itu. Ya, saya harus konfirmasi ya. Tapi saya pikir kita harus bersama-sama lah. Saya juga bercobalah mengkontribusikan itu nanti, membuat pemaparan lah dari angle dari buku ini. Karena buku ini sudah sangat legitimate secara saintifik. Saya berangkatnya itu lebih kuat gitu loh. Oke. Kalau Mas Rido bilang ini karya ilmiah kelas dunia, artinya para ilmuwan di mancanegara juga bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Artinya mereview demikian, sangat mungkin terjadi kalau ketika ini mereka juga melihat, mereka merasa terpanggil juga, ya kan? Karena ini masalah, mereka melihat ini adalah masalah tidak hanya dari ini harus menyikap kebenaran yang lebih besar gitu, mereka merasa ingin membantu, ya itu saya pikir malah mungkin akan datang energi yang lebih besar dari luar, bisa jadi gitu ya. Mereka turut mereview, bayangkan pemaparan yang saya buat, review yang saya buat dilakukan oleh orang luar, bukan orang Indonesia. Saya pikir dampaknya akan 10 kali lebih besar, 5 kali lebih besar. Dianggap lebih objektif, dianggap tidak kenal siapa-siapa tapi peduli. Oke. Mas Rido akan melakukan itu? Artinya melakukan komunikasi atau melakukan interaksi dengan kalangan ilmuwan misalnya di mancanegara. Artinya Mas Rido kan melihat bahwa ini karya ilmiah kelas dunia, kemudian ada persoalan tadi itu kriminalisasi terhadap ilmuwan kan. Saya tidak tahu, saya belum aware adakah versi bahasa Inggris dari buku ini dulu. Itu pertama kan gitu. Apakah mungkin sudah ada atau belum? Itu dulu harus dipersiapkan ya. Persiapkan tentu yang bagus ya, yang standar bahasa Inggrisnya benar dan sesuai standar lah gitu ya. Dari situ berbagai macam alternatif lah untuk kita menyampaikan, termasuk mengkontak kolega-kolega ya. Banyak kan ini komunitas dari sini yang juga masih beberapa masih praktisi atau bahkan di industri besar di sana. Saya masih ada beberapa nama lah yang masih bisa saya kontak. Dan yang penting menurut saya start awalnya kalau ini sudah ada materi dalam bahasa Inggris yang sesuai standar, kita sampaikan ke publik internasional. Baik. Kalau itu terjadi menurut Mas Rido, ini membanggakan Indonesia atau memalukan? Dua-duanya dalam satu waktu. Artinya kalau kriminalisasi masih berlanjut ya memalukan. Tapi itu juga satu sisi akan menarik simpati kan gitu. Nanti akan ada kemungkinan analisis dari pakar internasional
ya akan semakin memperkuat, gitu kan. Ya, belum lama ini kan ada kan yang survei internasional itu kan menjadi satu pembicaraan kita kan di Indonesia. Karena dari luar kan, gitu, selalu dianggap, tak kenapa, selalu dianggap lebih, karena mungkin bukan sesama kita gitu ya, gitu. Iya. Ya. Dalam konteks keilmuan, dalam konteks akademisi, apa dampaknya yang dialami oleh Dr. Rismond dan kawan-kawan ini? Dalam konteks akademisi, dalam konteks keilmuan, yang tadi Mas Rido sampaikan kan, mereka mendapat perlakuan seperti sekarang ini kan. Sudah dalam konteks mereka sebagai peneliti, Iya, sebagai peneliti. ya dihalang-halangi kan mereka. Mereka jadi terhalang kan. Artinya dengan menjadi tersangka itu kan membatasi ruang gerak. Apa dampaknya terhadap dunia pendidikan kita? Oh, catatan buruk sekali. Nanti akan sebagian besar merasa takut untuk melakukan hal yang serupa. Ya, akan semakin dibenar-agadik penelitian-penelitian kita itu. Entah apa yang diteliti, gitu, jauh-jauh dari permasalahan yang ada di dunia nyata di Indonesia ini. Arah sains kita nanti akan berkembang dalam suasana ketakutan, akan mencari arah menghindari sumber ketakutan tadi, menjadi semakin kecil, menjadi semakin jauh dari inovasi, menjadi sains yang takut. Padahal sains itu menjadi sains ketika dia berani mengungkap kebenaran, sekalipun pahit, sekalipun membawa risiko. Jadi intinya dunia pendidikan kita, sains kita dunia ilmu pengetahuan kita akan semakin kerdil karena kriminalisasi tadi. Mimpi buruk tadi itu. Mimpi buruk itu mengubur hidup-hidup. Ya, oke. Mengapa akademisi dan ilmuwan yang lain yang memiliki kapasitas yang sama seperti Mas Rido tidak melakukan hal yang sama, terlepas faktor keberanian tadi? Mungkin banyak hal ya. Banyak hal, minimal yang saya rasakan ya ketika aktif menjadi dosen itu, dengan load atau beban kerja yang sifatnya administratif itu, dosen itu cukup menyita waktu. Kalau di sini agak beda ketika pengalaman saya ketika di luar itu. Kita lebih banyak menghabiskan pikiran, resource otak kita, waktu kita itu memang untuk meneliti, mengembangkan sesuatu. Nah, di sini mungkin masih belum terbangun 100% mengarah ke sana gitu. Jadi masih sedang mungkin mengarah ke sana, tapi beban administrasi, pelaporan segala macam itu menyita waktu sekali. Itu satu. Kedua, ya sekali lagi saya nggak bisa jauh kembali lagi ke masalah keberanian atau contoh. Saya harapkan ini contoh kecil lah yang saya lakukan ini mungkin memercik lah, men-trigger ya, menginitiate gitu loh, memancing ya. Gitu. Yang lain saya yakin banyak yang kompetensinya itu sudah lebih pengalaman dan segala macam, tinggal butuh courage tadi, butuh keberanian, butuh motivasi. Kalau saya membayangkan kalau nanti dari dunia psikologi kognitif berkomentar tentang Dr. Tiva, analisisnya dari neuroscience, ya, kemudian mereview ya, dari ilmu politik, ya, mereview, itu semakin tajam, semakin kuat gitu. Jadi ini seharusnya aset yang harus diselamatkan. Betul, harus diselamatkan dan harus disampaikan secara luas sebanyak-banyaknya. Berapa banyak orang seperti Dr. Rismond dan Dr. Tiva di negara kita, Mas Rido? Kalau yang punya kompetensi dalam soal saintifiknya ya, mungkin kalau banyak sekali enggak ya, tapi ada beberapa lah mungkin ya, atau banyak kita kampus-kampus bagus tuh. Ya. Tapi kalau plus yang punya dikombinasikan dengan keberanian, nah itu mungkin saya nggak tahu. Jangan-jangan ini cukup jari ini, nggak lebih dari ini. Jangan-jangan. Mas Rido, sebenarnya orang-orang seperti Dr. Rismond, Dr. Tiva, itu apa sumbangsi yang bisa mereka berikan untuk negara ini? Buku ini sudah sumbangsi. Buku ini, yang analisis dalam buku ini ada sumbangsi besar. Yang sampai sekarang belum dianggap sumbangsi. Dianggap ancaman. Minimal bagi, menurut aparat yang mentersangkakan, atau yang melaporkan, pihak yang melaporkan. Ini sumbangsi. Ya, buku itu.
Maka sebenarnya apa yang coba saya lakukan itu menyampaikan ini pantas dikatakan sebagai sumbangsi. Ini adalah emas buku ini. Menurut Mas Rido, Ya. terjadi kriminalisasi terhadap ilmuwan, terhadap peneliti Dalam hal ini, dalam ya. kasus ini? Dalam hal ini iya, dalam hal ini. Menurut saya, kacamata saya ini yang ya tidak awam banget, juga tidak expert dalam bidang hukum, tapi dengan logika masyarakat umum, dengan dengan logika yang tidak terlalu kompleks, jelimet begitu, jelas-jelas ini sesuatu yang ilmiah, jelas-jelas menjawab sesuatu yang menjadi polemik juga, jelas-jelas harusnya membantu pihak berwenang atau siapapun untuk memecahkan masalah ini, malah dianggap ancaman. Ini membantu. Kalau saya, pihak berwenang akan menggunakan analisis ini. Apalagi mereka memberikan secara gratis. Gitu. Analisis ini membantu saya untuk menginvestigasi. Karena investigasi pada prinsipnya mencari kebenaran juga. Ya. Ya. Dalam penegakan hukum, sains hasil ilmiah ini harusnya digunakan seperti apa, Mas Rido? Sebagai, setahu saya kan dalam proses investigasi dan lain-lain, mereka mengundang ahli kan. Berarti kan membutuhkan keahlian dari expert lain gitu kan. Membutuhkan expertise lain gitu. Dalam hal ini forensika digital, ini Dr. Rismond kan forensika digital juga, menggunakan pendekatan image processing. Ya, jadi makanya saya katakan dalam hal pembuktian atau investigasi tadi, ini temuan-temuan yang sangat mungkin mencerahkan, bukan hanya mencerahkan, itu yang gelap-gelap tadi sudah terang benderang. Tinggal nanti mungkin bukti lain dan lain-lain. Itu ketika ada hasil penelitian, hasil ilmiah dipersoalkan, dilaporkan, diproses hukum, harusnya aparat penegak hukum mengambil langkah apa? Jadi kan yang melaporkan kan aparat, yang melaporkan pihak tertentu. Ya. Kemudian yang memproses aparat. Kalau ada laporan terhadap karya ilmiah, ya harusnya berhati-hati. Pasal-pasal yang digunakan itu bukan pasal-pasal yang tiba-tiba seperti berpihak langsung pada yang melaporkan. Dilihat permasalahannya itu loh. Ini kalau saya melihat justru ini yang alat bantu investigasi untuk pihak berwenang menurut saya. Tapi ini malah dihadapkan dengan pasal-pasal yang kemudian mentersangkakan. Gitu. Jadi ini harusnya membantu mereka. Gitu. Jadi tidak kalau ada laporan tentang karya ilmiah, apakah ini outputnya itu benar-benar melukai seseorang atau masuk dalam hal yang apalah ya, nama baik dan lain segala macam gitu. Itu kan harusnya dilihat situ ya. Apakah datanya itu data-data melanggar privasi dan lain-lain gitu. Metodologinya apakah ini salah, subjektif dan segala macam, harusnya kan masuk ke situ kan gitu. Lebih jauh lagi lah gitu. Tidak serta-merta gitu. Oke. Mas Rido, ini kan yang menjadi pokok masalahnya kan ijazah Pak Jokowi ini masih gaib ya istilahnya ya kan. Ya. Nah itu bagaimana nanti kalau ada perkembangan terbaru mengenai kejelasan dari ijazah Pak Jokowi ini terhadap hasil penelitian Dr. Rismond? Jadi seluruh proses membangun atau mengembangkan ilmu pengetahuan tadi dengan metodologi yang ilmiah tadi selalu berangkat dari asumsi, hipotesis. Hipotesis terbaik sekarang tentang ijazah Pak Jokowi adalah citra digital yang dipublish oleh Dian Sandi, PSI. Ya, yang digunakan oleh Pak Rismond ini juga yang digunakan oleh Andi Aswan dan lain-lain. Itu yang terbaik saat ini. Kalau mau berasumsi, kalau kita berasumsi itu diklaim asli ya, oke. Ya, itu berangkat dari situ. Itu yang terbaik saat ini. Jadi kemudian ada serangkaian metode tadi, approach tadi, image processing dan ada serangkaian diskusi, ada serangkaian kesimpulan. Bagaimana nanti jika ternyata ini ada lagi versi yang ternyata lebih dianggap asumsi lebih kuat. Ini tidak membatalkan ini semua tadi. Ini justru menjadi milestone di awal yang menjadi sebuah batu pijakan yang kuat untuk studi selanjutnya. Sekarang kita ulangi lagi berdasarkan, sekarang karena ditemukan input baru tadi, sekarang kita lakukan analisis bisa yang serupa atau ditambah analisis yang lain. Berdasarkan studi yang sekarang, ya
dan melihat hasil yang lalu begini-begini, itulah biasa di dalam diskusi dan simpulan karya ilmiah. Biasa, tidak ada yang perlu oh itu salah, ini tidak boleh, enggak gitu. Banyak sekali dalam dunia sains itu setelah puluhan tahun baru dibantah secara ilmiah. Oke. Biasa saja. Karena ada hal yang baru tadi. Hal yang baru dan disampaikan dengan metodologi yang benar, sama-sama ilmiah, sama-sama sesuai standar, tidak masalah. Dan tidak juga terus mempermalukan yang tidak. Mereka itu sudah berjasa selama sekian tahun, ya. Untuk menjawab pertanyaan selama sekian tahun, waktu itu belum terjawab. Tapi kemudian dijawab dengan lebih benar atau lebih lengkap oleh karya selanjutnya. Jadi apapun besok jika ada ditemukan hipotesis baru atau image baru, ini tidak akan membatalkan ini. Semua ini masih legitimate. Justru ini akan menjadi pijakan studi sebelumnya yang kuat, menjadi dasar penelitian yang kuat. Baik. Jadi publik sekarang sementara bersandar pada hasil penelitian Dr. Rismond dan Dr. Tiva. Ya, menurut saya yang sejauh ini yang terbaik ya di buku Jokowi's White Paper ini. Sejauh ini. Itu sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya. Ya, karena dari hasil kajian saya memenuhi itu semua. Oke. Mas, kalau misalnya proses hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan Dr. Rismond, Dr. Tiva itu berlanjut sampai ke pengadilan, dan ini kan menjadi alat bukti tentunya ya, termasuk keterangan dari sejumlah saksi. Itu menurut Mas Rido akan seperti apa nanti alur proses hukum di persidangannya? Kalau ini nanti berlanjut ya ke proses peradilan. Kalau saya harapkan ada dialog seperti ini ya, dialog yang menjelaskan isi buku itu, substansi apa, sehingga terbuka dengan terang benderang bahwa ini bukan sentimen atau subjektif atau ada kepentingan gitu. Minimal dari kacamata saya, ini saya sampaikan sekali lagi dari kacamata saya seorang akademisi, seorang ilmuwan, saintis, ya, dalam kerangka berpikir ilmiah tadi, perspektif ilmiah. Dari situ sepanjang yang saya pahami dan sepanjang pengalaman saya itu ini tidak ada tadi ya kepentingan-kepentingan tadi, tidak terrefleksikan. Jadi saya harapkan nanti kalau persidangan itu ya seperti itu. Ini semua dibuka, buku itu justru malah diekspos isi-isinya dan saya pikir kalau itu berjalan dengan adil, dengan sesuai sebagaimana mestinya, nanti kebenaran juga akan terkuak gitu. Dan pihak Pak Jokowi juga bisa melakukan hal yang sama kalau memang mereka memiliki. Iya, kan bisa mengundang juga ya saksi ahli ya supaya untuk membantah, biarkan itu menjadi sebuah perdebatan ilmiah gitu ya. Karena memang karya ilmiah. Kalau itu nanti berjalan lancar, itu akan menjadi perdebatan ilmiah. Tapi dalam proses hukum ini bisa menjadi pertimbangan majelis hakim. Setahu saya kalau ini nanti datang dari ahli gitu ya, saksi ahli ya, ini kan menjadi pertimbangan gitu. Untuk menjadi pertimbangan majelis hakim kan untuk memutuskan. Ya gitu. Oke. Ya. Ada pengalaman nggak Mas di luar sana kasus yang hampir sama? Artinya ada sebuah karya ilmiah dipersoalkan di proses hukum. Saya sepanjang saya aware belum ya. Sepanjang saya aware belum. Sepanjang saya tahu begitu ya, itu belum pernah terjadi seperti ya. Tapi mungkin saya tidak tahu saja, tapi sepanjang saya tahu belum. Ya. Yang lazimnya diselesaikan secara ilmiah juga. Kalau itu iya, kalau itu saya pernah mengalami kalau itu. Yang saya lakukan pertemuan pertama dengan Dr. Rismond, saya sampaikan pemahaman saya menggunakan deep learning ini, membandingkan dua foto itu. Menurut saya lebih tepat begini-begini dan beliau menerima koreksi. Iya. Itu biasa. Oke. Ya. Mas Rido, setelah ini apalagi yang akan Mas Rido lakukan sebagai bentuk support ya, support terhadap Dr. Rismond dan Dr. Tiva, Mas Roy dalam konteks ilmiah kan? Iya. Dr. Tiva, saya akan membuat sedikit pemaparan khusus kajian Dr. Tiva. Jadi ini saya tadi katakan itu dengan kombinasi kematangan saintifik dan keberanian yang menghadapi risiko menyampaikan sebuah hasil,
dan kajian yang jarang sekali, merupakan simpul dari 4 ilmu pengetahuan, Perempuan pula. ditambah fakta seorang perempuan, seorang ibu yang melakukan, kan bebannya lebih berat ya, daripada saya merasakan. Saya sampaikan tadi, saya tulis itu, belum tentu dalam 1 milenium, 1000 tahun ke depan, dia akan ada di ilmuwan seperti Dr. Tiva. Saya sampaikan itu, selain beberapa faktor tadi, juga melihat respon ya, yang sejauh ini yang suaranya keras itu kan yang menurut saya tidak bermutu tadi, yang jauh dari substansi, membelokkan substansi. Di pihak kubu Pak Jokowi. Ya, itu ada di TV-TV itu. Jadi ini sebagai bentuk ya perlawanan, sebagai bentuk penguatan juga, sebagai bentuk protes juga. Ini karya bagus nih. Gitu. Belum tentu loh ada seperti Dr. Tiva ini yang mau melakukan. Kalau di luar sana diganjar apa mereka ini? Jadi yang dilakukan Dr. Tiva ini, itu mengapa saya sangat merayakan gitu ya, senang sekali membaca itu karena membangkitkan memori saya ketika masa-masa saya di Belanda. Saya banyak memodelkan dengan AI itu data-data psikologi klinis ya dan segala macam. Jadi saya melihat betapa standar yang dilakukan Dr. Tiva itu kok sudah seperti di negara maju, negara yang sudah tidak memikirkan berbagai macam ekonomi yang gini-gini segala macam. Ini sains negara maju. Gitu. Ya, jadi ganjarannya ya tadi ya. Paling enggak kalau dia di kampus dia mendapat apresiasi yang bagus sekali. Ya. Mungkin karir profesor yang cepat dan lain-lain, atau posisi sebagai kepala departemen, peneliti segala macam. Itu reward di sana. Gitu. Mereka sangat mengapresiasi. Orang-orang itu sangat mengapresiasi. Kalau itu diaplikasikan ke dalam kasus yang nyata, apalagi kasus besar, kita lihat beberapa itu ganjarannya adalah prize yang besar, pengakuan, gitu kan. Iya. Sebagai ilmuwan, apa harapan Mas Rido terhadap negara dalam kasus ini? Melindungi yang pertama, kedua adil, gitu ya. Karena kepolisian alat negara kan, jadi itu jangan sampai negara mengubur hidup-hidup mimpi anak bangsa sendiri ya dengan kriminalisasi. Di sini justru momentum untuk menghadirkan kebenaran melalui pendekatan saintifik, maka harus diglorifikasi gitu, digelorakan, dibuka dong, mumpung ada momentum, karena anak-anak muda mungkin juga mendengar segala macam, buka dengan berbagai macam versi. Di seminar-seminar, di kampus-kampus segala macam, di podcast-podcast itu. Jadi justru negara itu menjadi driver ya. Bahwa ini ada, kalau saya yakin kalau ini bisa menjadi suatu sentimen yang positif ya, itu akan menambah percaya diri kita gitu, sebagai bangsa. Ya. Untuk kaum cendekia, apa pesan Mas Rido? Ya, ini ada ilmuwan ya, 3, Pak Rismond, Pak Roy, Dr. Tiva, ya, mendedikasikan waktunya, pikirannya untuk mencoba memecahkan, membantu menyingkap sebuah permasalahan menggunakan metode ilmiah, yang sebagaimana digunakan oleh para ilmuwan. Dan sekarang membutuhkan bantuan kita untuk mereview. Ya, ini panggilan yang sudah. Ya, saya pikir kalau ini semua punya hati pasti akan merasakan. Ayo keluar dari tempat masing-masing, bantu ya analisis. Sekalipun ada yang perlu koreksi, justru akan memperkuat, memperkaya, dan semakin membenarkan bukan pembenaran ya. Jadi to correct itu jadi memperbaiki analisis yang saat ini sudah mereka publikasikan lewat Jokowi White Paper. Jadi kami harap akan ada banyak respon-respon yang bahkan jauh lebih bagus, sebagaimana yang coba saya sampaikan dalam beberapa hari ini, itu datang dari rekan-rekan ilmuwan, rekan-rekan akademisi yang lain. Ya. Terima kasih, Mas Rido. Terima kasih, Mas Wagi. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Rido Rahmadi yang melakukan review ilmiah terhadap buku Jokowi's White Paper karya Dr. Rismond, Dr. Tiva, dan juga Mas Roy Suryo terkait
tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan kita tunggu review berikutnya dari Dr. Ridho Rahmadi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Terima Ridho, kasih, matur suwun. Mas Margi. Matur Sami-sami. suwun, matur suwun.